Y, di mana teori X dan teori Y itu dikenal sebagai bagian dari teori motivasi yang dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960. Dalam penanaman teori X dan Y, ini tuh merujuk pada dua asumsi dasar yang mengenai sifat alami manusia di dalam konteks bekerja gitu ya. Untuk teori X gitu ya, bisa diasumsikan bahwa karyawan itu pada dasarnya tidak suka bekerja, dia itu malas dan tidak suka dengan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu mereka itu harus dipaksa gitu, dipaksa, dikontrol dan diawasi agar bisa bekerja dengan baik gitu. Ini itu merupakan cara pandang yang cenderung negatif kalau teori X ini, dan memang cocoknya untuk gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, untuk teori Y, sebaliknya teori Y ini tuh menganggap bahwa karyawan itu memang suka bekerja, terus bertanggung jawab, dan bisa mengatur dirinya sendiri. Mereka itu akan bekerja secara baik karena diberi kepercayaan atau kesempatan dan juga dukungan. Nah, untuk teori Y ini tuh cocok dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Nah, kalau misalkan kita lihat ke diri kita masing-masing ya, nah apakah kita itu termasuk tipe teori X gitu yang hanya termotivasi kalau dipaksa aja, atau bahkan sebaliknya kita tuh masuk ke teori Y yang memang bisa bertanggung jawab, termotivasi dalam diri kita tanpa paksaan dari orang lain. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu itu adalah teori dua faktor, yaitu teori dua faktor yang dikembangkan oleh Friedrich Herbig pada tahun 1959, menjelaskan bahwa ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Yang pertama ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, faktor kepuasan atau motivasi faktor. Yang kedua ada faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan, faktor Herbig atau Herbig faktor. Next. Selanjutnya itu faktor yang pertama itu faktor pemuasan kerja. Yang pertama ada prestasi, promosi jabatan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, penghargaan, tanggung jawab, keberhasilan dalam bekerja, pertumbuhan dan perkembangan. Seterusnya yang terakhir itu ada pribadi. Yang untuk faktor penyebabnya itu, faktor penyebab ketidakpuasannya itu ada gaji, kondisi kerja, status, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi, dan yang terakhir kebijakan dan administrasi perusahaan. Next. Yang seterusnya ada kebutuhan yang seterusnya ada kebutuhan miscellaneous. Yang pertama itu kebutuhan akan pencapaian, yaitu merupakan dorongan untuk mencapai tujuan yang menantang, meraih kesuksesan, dan menyelesaikan tugas dengan standar tinggi. Individu dengan kebutuhan ini tuh cenderung menyukai ketanggung-jawaban pribadi, menghindari resiko yang tinggi, atau terlihat rendah, serta mencari umpan balik atas hasil kerja mereka. Yang seterusnya itu ada kebutuhan akan kesuksesan, yaitu menggambarkan keinginan untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan orang lain di situasi. Orang dengan kebutuhan kesuksesan
yang ingin tinggi biasanya tertarik pada posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Seterusnya ada kebutuhan akan filiasi, yaitu merupakan keinginan untuk menjalin hubungan yang harmonis, bersahabat, dan diterima dalam kelompok sosial. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi lebih suka bekerja dalam lingkungan yang rendah dan suportif, menghindari konflik, serta menghargai kerjasama tim. Next. Seterusnya ada teori kontemporer motivasi, yaitu proses yang menjalankan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk mencapai tujuan. Next. Di situ ada teori harapan, yaitu harapan yang dikemukakan oleh Viktor H. Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan jika ia memiliki harapan bahwa tindakannya tersebut akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Semakin tinggi harapan hasil yang akan diperoleh, semakin besar pula motivasi untuk bertindak. Di sini tuh teori ini berdasarkan ada 3 komponen, yaitu harapan, instrumentalisis, sama valensi. Yang pertama itu ada harapan, yaitu keyakinan seorang bahwa peningkatan usaha akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua itu ada instrumentalitas, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa kinerja yang baik akan diikuti oleh hasil atau imbalan yang diharapkan. Yang ketiga itu ada valensi, yaitu mengacu pada nilai atau daya tarik dari hasil yang diinginkan oleh individu. Jika seorang menganggap hasil tertentu sangat bernilai atau penting baginya, maka ia akan lebih mendorong untuk mencapainya. Next. Seterusnya ada teori penentuan nasib, yaitu teori penentuan nasib diri sendiri adalah pendekatan psikologis terhadap motivasi dan kepribadian yang berfokus pada kecenderungan alami individu untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Di sini tuh ada motivasi intrinsik, yang yaitu menggambarkan kemampuan individu untuk terlibat dalam dan menyelesaikan suatu aktivitas demi aktivitas itu sendiri. Karena aktivitas tersebut itu bermanfaat, menarik, dan menyenangkan atau memuaskan. Seterusnya ada motivasi ekstrinsik, yaitu mengacu pada kemampuan individu untuk terlibat dalam dan menyelesaikan suatu aktivitas yang dipandu oleh insentif atau penghargaan eksternal, penilaian seperti penilaian atau prospek kompensasi, hukuman, tekanan sosial, dan lain-lain. Next. Mungkin cukup untuk penjelasan dari saya, yang seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat teori keterlibatan kerja atau job engagement.
Teori keterlibatan kerja atau job engagement adalah kondisi psikologis di mana individu secara aktif, penuh semangat, dan antusias terlibat dalam pekerjaannya. Di sini ada faktor yang mendorong keterlibatan kerja. Yang pertama itu perasaan berarti atau meaningful. Pekerjaan ini dianggap berharga. Lalu yang kedua itu rasa aman atau safety, di mana rasa aman ini tidak takut menunjukkan diri saat bekerja. Lalu yang ketiga itu perasaan ketersediaan atau availability. Hal ini merasa memiliki sumber daya yang cukup untuk bekerja. Lalu di sini juga terdapat dimensi keterlibatan kerja. Yang pertama itu vigor, yaitu energi tinggi dan ketahanan mental saat bekerja. Lalu yang kedua itu dedication. Dedication ini merupakan rasa antusias, inspirasi, dan kebanggaan terhadap pekerjaan. Lalu yang ketiga itu absorption atau rasa larut dan tenggelam dalam pekerjaan. Selanjutnya performance self-esteem, yaitu harga diri dipengaruhi oleh performa kerja. Dan yang terakhir itu control life interest atau pekerjaan menjadi pusat kehidupan dan identitas diri. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat teori penempatan tujuan atau goal setting theory. Teori penempatan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 68 menyatakan pentingnya tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa motivasi utama seseorang dalam bekerja dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, menjadikan seorang dapat mengukur tindakan yang harus dilakukan dan besarnya usaha yang harus dikerahkan. Di sini juga terdapat 4 macam mekanisme dalam memperoleh motivasi, yaitu yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Lalu yang kedua itu tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan meningkatkan persistensi. Lalu yang terakhir itu tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Next. Untuk selanjutnya itu terdapat teori efikasi diri atau self-efficacy theory. Teori efikasi diri ini merujuk pada keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuannya sendiri untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas secara efektif. Bandura juga mengemukakan bahwa efikasi diri memiliki fungsi penting dalam berbagai aspek, yaitu fungsi kognitif, fungsi motivasi, dan juga fungsi afeksi. Terdapat beberapa faktor pembentuk efikasi diri. Yang pertama itu pengalaman performance atau performance accomplishment, yaitu keberhasilan atau kegagalan yang dialami seseorang dalam melakukan suatu tugas sebelumnya. Keberhasilan ini juga meningkatkan efikasi diri, sedangkan kegagalan menurunkannya. Lalu yang kedua itu pengalaman vicarious atau pengalaman yang dirasakan, yaitu melihat atau membandingkan diri dengan orang lain yang berhasil melakukan tugas serupa dapat meningkatkan keyakinan diri. Lalu yang ketiga itu bujukan sosial, yang mana dukungan dan dorongan dari orang lain dapat memperkuat efikasi diri seseorang. Lalu yang terakhir itu keadaan psikologis. Kondisi emosional dan fisik seperti perasaan positif dan semangat dapat meningkatkan efikasi diri, sementara stres dan kecemasan dapat menurunkannya. Next. Untuk selanjutnya, ini terdapat teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi secara langsung oleh konsekuensi yang dihasilkannya. Beberapa konsep utama dalam teori ini adalah yang pertama itu penguatan positif, di mana dalam hal ini memberikan penghargaan atau insentif untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Lalu yang kedua itu penguatan negatif,
Dalam hal ini untuk menghilangkan atau mengurangi faktor yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir itu hukuman, yaitu memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Untuk next. Nah, untuk yang terakhir itu teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan atau equity theory dikemukakan oleh J. Stacey Adams pada tahun 60-an dan berfokus pada bagaimana individu membandingkan imbalan yang mereka terima dengan usaha yang telah mereka berikan, serta membandingkan kondisi ini dengan orang lain dalam organisasi yang memiliki peran serupa. Teori ini juga menyatakan bahwa individu merasa termotivasi untuk mencari dan mempertahankan keadilan dalam hubungan sosial mereka, termasuk hubungan kerja. Dalam teori ini, ada dua kemungkinan reaksi yang muncul ketika individu merasa tidak puas dengan pembagian imbalan dan usaha. Yang pertama itu meningkatkan usaha. Individu dapat berusaha lebih keras untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan usaha yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu mengurangi usaha, di mana individu mungkin akan mengurangi usaha mereka jika merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai secara adil. Next. Nah, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada studi kasus yaitu tentang PLN cabang Kabupaten Mendung. Kelabu mengalami masalah serius terkait ketidakhadiran pegawai, terutama setiap hari Senin dan Jumat rata-rata sekitar 26% pegawai tidak hadir, dan hal ini sudah menjadi budaya yang dianggap biasa. Salah satu penyebab utama adalah banyak pegawai memiliki pekerjaan sampingan karena alasan ekonomi. Masalah ini tidak hanya menurun kinerja organisasi, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial sekitar 1 juta rupiah per minggu. Kondisi ini mendorong salah satu pimpinan, yaitu Basuki, dari bagian pegawai untuk mencari solusi. Next. Nah, di sini ada inisiatif solusi. Setelah mengikuti pelatihan sumber daya manusia, Basuki Kabong Kepegawaian PLN menyadari bahwa pendekatan motivasi bisa menjadi solusi masalah absensi. Ia kemudian mengusulkan sistem insentif berupa hadiah finansial agar pegawai lebih semangat hadir ke kantor. Program ini diwujudkan dalam bentuk undian mingguan dan bulanan untuk pegawai yang hadir penuh. Basuki Kabang pegawai mencari solusi setelah ikut pelatihan. 2. Mengusulkan sistem insentif atau hadiah untuk tingkat kehadiran. 3. Fokus pada motivasi finansial, uang atau voucher belanja. Nah, untuk bentuk program insentif dan hasil: 1. Undian mingguan. Setiap Jumat sore pegawai yang hadir penuh selama seminggu ikut undian. 2. Pemenang dapat voucher belanja seharga Rp500.000. Nah, untuk 2. Undian bulanan. Pegawai yang hadir penuh selama sebulan dan 1 pemenang dapat voucher Rp1 juta. Tingkat kehadiran turun dari 26% sampai 2%. Tapi muncul masalah baru, pegawai memaksakan hadir meski sakit. Ada yang datang tapi malas bekerja hanya demi hadiah. Motivasi jadi hanya karena uang, bukan karena cinta kerja. Analisis kasus berdasarkan teori motivasi, teori hierarki kebutuhan Maslow. 1. Kebutuhan finansial. Insentif finansial, voucher atau money, membantu pegawai memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka lebih termotivasi untuk hadir.
kebutuhan keamanan. Meskipun insentif membantu kebutuhan finansial, kebijakan ini belum memberikan rasa aman dalam pekerjaan jangka panjang. Kebutuhan sosial. Hadiah finansial kurang membangun hubungan sosial antar pegawai. Pegawai mungkin hadir untuk hadiah bukan karena ingin diterima atau bersosialisasi. 4. Kebutuhan penghargaan insentif. Orang merangkul pencapaian pegawai hadir untuk hadiah, bukan untuk dihargai atas kinerja mereka. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Insentif finansial tidak mendukung perkembangan pribadi atau potensi diri pegawai, hanya fokus pada kehadiran. Analisis kasus. Nah, ada dua teori Heisenberg, yaitu satu faktor eksternal. Insentif finansial mengurangi ketidakpuasan pegawai terkait kebutuhan dasar, tetapi tidak menciptakan kepuasan kerja yang mendalam. 2. Faktor motivator. Kepuasan internal. Kebijakan insentif ini tidak cukup untuk motivasi pegawai secara intrinsik atau memberikan kepuasan atas pencapaian dan tanggung jawab. Teori kebutuhan Maslow. 1. Need for achievement. Pegawai yang ingin berprestasi mungkin tidak cukup termotivasi hanya dengan hadiah finansial. Mereka lebih membutuhkan pengakuan atas prestasi. 2. Need for power. Pegawai dengan kebutuhan kekuasaan lebih tertarik pada kesempatan untuk memimpin atau mengendalikan pekerjaan, bukan sekadar mengikuti aturan kehadiran. 3. Ada need for affiliation. Pegawai dengan kebutuhan sosial mungkin hadir lebih sering untuk diterima tidak hubungan sosial di tempat kerja. Next. Nah, mungkin dari teori tersebut itu, jadi pegawai itu hadir hanya karena ada iming-iming, karena mereka tidak sesuai dengan kinerja yang harusnya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kita membuka satu kesempatan untuk satu orang penanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan dilanjut oleh kelompok selanjutnya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu motivasi merupakan aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pengembangan keputusan individu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Motivasi dapat bersumber dari dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Pemahaman tentang motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja. Dengan pemahaman yang mendalam tentang motivasi, organisasi dapat merancang strategi untuk meningkatkan semangat kerja, keterlibatan karyawan, serta pencapaian tujuan bersama. Motivasi yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung kinerja optimal, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.